Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ada di gereja Tuhan pagi hari ini, kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita berfellowship. Boleh kasih tos kanan kiri dan bilangin, aduh kamu luar biasa deh hari ini. Kamu cakep banget deh, kamu cantik sekali, kamu ganteng banget hari ini ya. Dalam anak-anak Tuhan kan kita penuh dengan pujian ya saudara, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, mari silakan duduk, kita akan berdoa syafaat. Mari nanti kita mulai acara ibadah ini, kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam waktu seminggu sepekan Tuhan, di mana Engkau yang menyertai kami Tuhan, di mana Engkau yang menuntun kami Tuhan. Segala anugerah yang Kau berikan pada kami, kesehatan, kekuatan Kau berikan limpah pada kami semua Bapa. Kami bersyukur Tuhan dengan anugerah-Mu. Biarlah Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana pada waktu hari Sabat Tuhan, kami ingin beribadah kepada Engkau Tuhan, untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan mencari Tuhan, mengenal Engkau Tuhan, di ibadah yang Kau berikan hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin menjamah kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan, memenuhi di ibadah ini ya Tuhan Yesus, sehingga Kau mencurahkan kuasa kemuliaan-Mu turun Tuhan buat ibadah ini ya Bapa, di mana Kau mengurapi kami semua Tuhan Yesus, di mana Engkau Tuhan, apa yang Kau berikan Tuhan dengan kuasa-Mu memenuhi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dari WL kami, sehingga kami, imam musik kami seluruh Tuhan Yesus, Kau curahkan dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga alunan sorga turun Tuhan, penuh dengan hadirat ibadah ini Bapa. Penuhi kami Tuhan Yesus dengan urapan-Mu. Urapi juga buat hari ini Tuhan, buat Pastor Lydia Tuhan Yesus, biarlah Kau berikan, Kau menyingkapkan dengan kuasa hikmat-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau menyingkapkan firman-Mu Tuhan, Engkau memberikan taburan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga Kau menaburkan firman-Mu Tuhan ke setiap kami, setiap jemaat kami, buat kami semua Tuhan Yesus. Ada kesukaan yang dari Kau Tuhan Yesus, ada kelegaan Tuhan Yesus, kemerdekaan roh yang terikat Tuhan, dibebaskan oleh firman-Mu ya Bapa, sehingga boleh kami Tuhan mengalami mujizat demi mujizat oleh firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami pula membawa sorak-sorak yang dari Engkau Tuhan Yesus. Penuhi Tuhan Yesus dengan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Pastor Lydia dengan kuasa, dengan hikmat-Mu Tuhan Yesus, dan Kau memberkati Tuhan suaminya Tuhan Yesus, memberkat kasih melimpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gembala sidang kami, buat Pastor Niko Tuhan, beserta ketiga wakil kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan Pastor Niko Tuhan Yesus. Biarlah Kau curahkan dengan api Pentakos yang ketiga Tuhan, tercurah Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan, dan mengenal Tuhan arti makna api Pentakos yang ketiga Tuhan Yesus, untuk membawa bangsa, untuk membawa Tuhan Yesus seluruh gereja Tuhan Yesus mengenal api Pentakos yang ketiga Tuhan Yesus, sehingga Tuhan karya Holy Spirit God Tuhan turun Tuhan memenuhi seluruh gereja-gereja ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan sebagai messenger-Mu Tuhan Yesus, dengan pengurapan kuasa-Mu Tuhan, dan kepekaan tajam rohnya Tuhan, menangkap visi misi yang Kau berikan Tuhan buat Pastor Niko ya Bapa, untuk penuaian jiwa-jiwa ya Bapa. Pakai Tuhan, satukan ketiga wakil kami Tuhan, untuk menopang gembala sidang kami Tuhan Yesus. Satu kesatuan, unity yang Kau berikan ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus, apapun Tuhan Yesus, dengan persatuan unity gereja kami Tuhan, penuaian pasti terjadi. Diberkatilah Tuhan, diberkatilah ya Tuhan, untuk hamba-Mu Tuhan Pastor William Tuhan, beserta Ibu Gembala Tuhan Yesus, Ibu Maulin Tuhan Yesus, sebagai gembala kami Tuhan Cikampek Tuhan Yesus. Kami percaya pengurapan juga turun atas hamba-Mu Tuhan, penuh hikmat Tuhan Yesus, dengan segala apapun Tuhan, dengan visi misi Tuhan, dengan penuaian di Cikampek Tuhan, dengan 1000 jiwa Tuhan pasti tergenapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan berikan Tuhan di dalam penuaian setiap cabang target 30 Tuhan terpenuhi Tuhan Yesus, boleh mengembangkan ke kiri Tuhan Yesus, untuk membawa Cikampek Bapak. Berkati Tuhan Pastor William Tuhan, sisi keluarga besar ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk gembala kami
kami kasih Tuhan buat Pastor Hengki, Tuhan beserta Ibu Kepala kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan juga memberkati dengan pengurapan kuasa hikmat Tuhan, dengan visi misi lebih lagi Tuhan Yesus di dalam pengembalaan GB Pademangan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya dengan iman pengharapan kami Tuhan, boleh jiwa-jiwa Tuhan, boleh Kau akan mengirimkan Tuhan di dalam GB Pademangan Tuhan untuk target 5.000 jiwa Tuhan Yesus. Boleh kami percaya Tuhan dengan iman kami Tuhan, sehingga boleh melihat bangku-bangku yang kosong Tuhan, Kau akan memberikan jiwa-jiwa yang baru ya Bapak. Berkatilah Tuhan Yesus, berkati keluarga besarnya Tuhan Pastor Hengki beserta staf anak-anaknya. Tuhan menyertai dalam kehidupan Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya terus Tuhan bekerja Tuhan untuk bangsa kami, berkarya Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Boleh kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan Yesus. Ada belas kasih-Mu turun Tuhan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Di mana bangsa kami Tuhan Yesus dalam keadaan apapun Tuhan, keadaan situasi di bangsa kami Tuhan, Kau melihat Tuhan dari surga Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami terus dipulihkan Tuhan dalam keadaan ekonomi Tuhan, politik, sosial Tuhan, apapun segala apapun Tuhan kebutuhan bangsa kami, Tuhan mencukupi atas bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami hanya meminta dengan kuasa-Mu, hikmat-Mu Tuhan atas bangsa yang Kau sudah percayakan Tuhan atas kepemimpinan kami, dari presiden kami, wapres kami, menteri kami, DPR kami, seluruh menteri, seluruh pejabat-pejabat Tuhan Yesus. Tuhan yang akan melawan penjama setiap hatinya Tuhan Yesus. Kau menanamkan Tuhan dengan hati yang adil, yang jujur dan berintegritas di dalam kehidupan untuk membawa Tuhan dalam roda pemerintahan bangsa kami ya Bapak. Kami bisa percaya Tuhan Yesus di mana Dia melakukan Tuhan menjalankan amanah rakyat Tuhan ke bangsa kami Tuhan. Integritas kepemimpinan kami Tuhan muncul Tuhan Yesus, dan takut akan Kau Tuhan Yesus. Boleh melakukan yang terbaik bangsa kami, sehingga bangsa kami untuk maju ke depan diberkatilah. Negeri kami cintai Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan tahun 2024 Tuhan, biarlah kami serahkan semua itu Tuhan Yesus. Biar Kau pilih Tuhan, di mana kita akan mengadakan acara demokrasi Tuhan Yesus, Pilpres Tuhan 2024 Tuhan. Mari bentuk Tuhan pemimpin yang terbaik Tuhan untuk bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami semakin maju Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan Tuhan kepemimpinan yang baik, yang baik hati Tuhan Yesus, di mana Tuhan yang akan terpilih 2024 Tuhan Yesus, Engkau yang akan Tuhan bekerja Tuhan Yesus setiap di parlemen, di DPR Tuhan Yesus, maupun pejabat-pejabat ya Tuhan. 2024 ada suatu perubahan, ada kebangkitan yang dari Kau ya Bapak. Dan 2024 diberkati Tuhan dengan Kau menjaga dan melindungi Tuhan. Jauhkan Tuhan ke roh-roh radikal, roh-roh propaganda, roh-roh yang ingin menjatuhkan Tuhan di dalam acara menggagalkan Pilpres 2024. Kami tolak semua oleh kuasa darah-Mu. Hanya kuasa-Mu yang melindungi bangsa kami, sehingga kami Tuhan Yesus dengan sorak-sorai Tuhan untuk melakukan untuk Pilpres ini dengan aman. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan hari ini Tuhan, setiap iman kami buka hati kami, pikiran kami akan fokus kepada Kau Tuhan Yesus, membawa korban syukur yang terbaik pada Kau, sehingga kami boleh berkenan Tuhan Yesus dengan kekudusan-Mu melingkupi hati pikiran kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hatimu pagi hari ini, bersyukur dan lebih lagi. Mari bawa syukur, nyatakan terima kasih. Kami bersyukur Engkau
Pagi hari ini kami mengucap syukur dan kami mau bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Semangat memuji Tuhan Bapak Ibu. Boleh kasih tos pagi bilang lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak pagi hari ini karena kita punya Yesus. Amin. Yesus telah berkuatan di
tiga. Allah dahsyat. Allah dahsyat. Allah dahsyat. Ini minggu ketiga, Bapak Ibu Saudara, akan ada diakonia. Mari kita berdoa, kami bersyukur, kami percaya Tuhan yang terus akan menopang gerejamu, dan kami percaya gerejamu akan dipakai untuk menopang banyak orang Tuhan. Kami percaya gereja ini akan dipakai untuk jadi besar. Dalam nama Yesus, semua yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu, kantong persembahan diadakan. Sambil kita yang sudah memberi, boleh tunduk kepala, siapkan hati. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Nusa itu hari ini.
Benar Bapa, tidak ada Allah lain kecuali Engkau adalah satu-satunya di hati kami. Karena Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami ya Tuhan. Engkau yang begitu setia, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Bahkan Tuhan, Kau sudah berikan nyawa-Mu di atas kayu salib demi kami orang berdosa Tuhan. Siapakah kami Tuhan Kau pilih, sehingga Kau pilih kami menjadi anak-Mu. Engkau adalah Allah kami yang setia, tidak pernah tinggalkan kami. Kau berikan kami sebagai ahli waris kerajaan sorga Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan, kami adalah budak iblis Tuhan. Sehingga Engkau angkat kami dari lumpur dosa, kuasa kegelapan. Iblis yang mau memiliki kami, Engkau ambil Tuhan. Hingga kami menjadi anak kesayangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu tak berkesudahan. Sungguh kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Allah Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Karena biarlah Tuhan kami layak menghadap hadirat-Mu dan menghampiri tahta-Mu yang kudus. Karena saat ini Tuhan kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan kami dibenarkan. Lewat firman-Mu Tuhan kami Kau tunjukkan jalan yang benar dan jalan keselamatan itu sendiri. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap memberitakannya. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan. Supaya bukan hamba-Mu yang ditinggikan, tapi nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kalau Ibu Gembala sempat menghubungi saya, dan puji Tuhan kalau hari ini jadwalnya bisa mengisi di GBI Pademangan ya namanya ya. Puji Tuhan. Nah saudaraku terkasih, siapa di antara saudara latar belakang tadinya bukan Kristen? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, 5-6 orang ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Beri kemuliaan. Ya, di antara 6 orang, saya satu lagi, 7. Ya, latar belakang saya Madura, Padang. Ya, Bapak Madura asli, masih ada darah Arab. Ibu saya Padang asli, Pariaman. Jadi dua-duanya tidak ada yang mengenal Yesus secara pribadi. Kalau saya yang pertama jadi Kristen karena kemurahan Tuhan. Hanya karena pertolongan Tuhan. Hanya karena Tuhan berbelas kasihan. Jadi kalau di antara saudara tadi yang angkat tangan, saudara bisa percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan karena saudara pintar mencari Tuhan, bukan karena saudara hebat, ya, bukan kita gagah kata firman Tuhan, ya, gagah saudara ya. Kita yang hebat mencari Allah, tapi Allah mencari kita. Amin. Kalau dulu saya belum jadi Kristen, saya tiap pagi bangun cari Allah, ya. Jam 5 subuh bangun, ya saudara. Lalu cari Tuhan lagi, menyebut-nyebut nama Allah lagi, saudara. Jam 1 siang, ya. Jam 4 sore sembahyang lagi, saudara. Lalu maghrib sembahyang lagi. Jam 7, jam 8 malam sembahyang lagi. Ada ekstra yang ke-6, ya. Tengah malam jam 12 supaya doa kita sampai ke sorga. Nah ini beda saudara. Allahnya sudah datang dari sorga. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, mencari kita semua orang berdosa. Tidak ada Allah seperti orang Kristen. Amin. Saudara amin kan itu? Saudara ya. Nah saudaraku terkasih, saudara dulu saya nggak mudah. Bahasa Jawanya nggak mudah. Saya nggak bisa nyimak ya. Kok orang Kristen kok bisa percaya sama manusia yang ngaku-ngaku Tuhan? Ya. Kok orang Kristen bisa menuhankan manusia? Manusia itu sendiri adalah Nabi saya Isa Al-Masih, ya. Buktinya dia bisa mati, namanya manusia. Tapi saya tidak menyangka manusia itu ternyata adalah figur Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, ya. Dia menjadi manusia. Dia tunjukkan kalau manusia bisa mati, manusia bisa lapar, ya. Manusia bisa mengantuk. Allah itu di dalam Yesus Kristus itu melakukan itu sendiri, ya, saudara. Bahkan dia lahir ke dunia ini, saudaraku terkasih, mencari orang berdosa. Nah saudaraku terkasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini sebenarnya saudara, saya diminta mengisi pelayanan di sini. Ibu Gembala bilang nanti Ibu Lydia, karena saya pernah beberapa kali Ibu Lydia ngisi di gerejanya Pak Weliar Kauntu, ya. Jadi dapat informasi dari
Pak William juga, Ibu Lydia isi katanya. Ya, yang penting dengar kesaksiannya. Jadi hari ini saudara, kalau saya khotbah, saudara buka banyak ayat, saudara nggak akan dengar kesaksian saya, ya. Nah, saudara suatu saat, ini sebenarnya saya datang sama suami saya. Beliau ini ya pengkhotbah sebenarnya, ya. Tapi hari ini dia nggak melayani di bidang khotbah, tapi beliau mau mengiringi saya dengan gitarnya. Saya minta suami saya, Yongki Ramlan, ya. Sebagai hamba Tuhan, kami berdua penginjil, jadi kita nggak pegang jemaat, saudara. Kami berdua adalah penginjil. Jadi kalau pendeta itu biasanya pendeta jemaat. Kalau kita adalah evangelis, ya, penginjil. Puji Tuhan, latar belakang saya penyanyi, latar belakang beliau adalah juga pemusik, saudara ya. Nah, saya mau nyanyi dulu, buka satu pujian, dua pujian atau 13 pujian sama aja, saudara ya. Mau berapa lagu nih kira-kira ya? Kau setia, kau mulia, oh Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, oh. Dengan senang hati Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, oh Bapa, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia. Kau setia, kau mulia, oh Bapa, kau setia. Amin. Saya masih akan satu pujian lagi, hidup yang merdu. Delaynya di gitarnya. Oke. Sudah.
saudara, bukan dari lagu aliran Pantekosta, ya, bukan dari aliran karismatik. Saya pertama, nanti saya ceritakan ya. Saya pertama jadi buronan karena saya jadi Kristen, mau dibunuh keluarga ya. Saya lari ke gereja-gereja, kebetulan saya kaburnya ke Tasikmalaya, Bandung. Saya masuk ke gereja-gereja Protestan, ya, saudara ya. Gereja sama aja. Tapi lagu ini berkesan buat saya, ya. Hidung yang merdu. Oke, 1, 2, 3. Do 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 do. Pow 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 pow. Do 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 do. Pow 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 pow. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takutku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang menghibur hatiku. Riang dalam limpah rahmatnya, dalam kasihnya berdua, sambil ku memandang wajahnya, ku naikkan hidupku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang menghibur hatiku. Yesus, Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang menghibur hatiku. Oh, oh ya, yang menghibur hatiku. Oh, oh ya, yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nanti ini baru 2 lagu, nanti berarti masih kurang 11 lagu lagi. Thank you buat suami saya, kami sudah menikah 35 tahun. Kita sudah punya 3 anak, 3 menantu dan 5 cucu, saudara. Ya, puji Tuhan karena kemurahan Tuhan. Nah, saudaraku terkasih, pada hari ini saya mau buka Roma 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-14, saudara ya, dan ayat yang ke-21. Nah, saudara, ini hanya firman ini saya baca, saudara. Nanti saudara bisa renungkan, saudara, karena berbicara tentang kasih, ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 21, saudara, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Saudaraku terkasih, kalau kita bacanya gampang, ya saudara ya, tapi terkadang kita melakukannya, saudara, tidak mudah. Kenapa, saudara?
berbicara tentang kasih, kalau dulu saudara di dalam iman saya yang lama, saudaraku terkasih, yang ada dendam, ya. Kalau bicara kasih itu jauh, saudara, ya. Apalagi melakukan firman Tuhan yang ini, Roma 12 ini, saudara, ya. Tidak mudah, saudara. Karena apa, saudara? Di saat saya jadi Kristen juga tidak mudah, ya. Ya, mungkin ada beberapa orang yang kesaksian, mereka cerita juga sama saya bahwa dia jadi Kristen tuh orang tua mensupport, orang tua juga nggak masalah, ya. Dia kawin juga di gereja, orang tuanya yang penting nggak datang tapi ya direstui gitu, saudara, ya. Nah, saudaraku terkasih, dia pindah iman, apalagi menjadi Kristen gitu, ya. Nggak banyak yang menghadapi tantangan itu, ada kesaksian-kesaksian seperti itu, ya. Walaupun mereka nggak setuju, tapi tidak banyak tantangan, ya. Nah, saya bersyukur Tuhan izinkan saya ada tantangan supaya iman saya kuat, saudara, ya. Supaya saya mengerti maksud Allah dalam hidup saya. Kenapa kalau saya menghadapi begini, gitu, saudara, ya. Belum jadi Kristen aja saya udah diusir, ya. Nah, kenapa saya mau jadi Kristen, saudara? Memang saudara, dulu-dulu saudara, saya cuma berpikir, banyak saya melihat, saya tinggal di asrama Kodam, bapak tentara, ya. Dari kecil kita dibesarkan di asrama Kodam Limajaya. Sekarang udah pada pindah orang-orang Kodam pensiunannya ke Cengkareng, Kodam Jaya, ya. Nah, dulu kita tinggal di asrama Kodam itu di Jalan Harmoni itu. Di belakangnya Duta Merlin, asrama Jagal Monyet namanya, Suryo Pranoto itu, ya. Di sebelahnya asrama Brimo, ya, itu tetanggaan. Nah, saudara, bapak saya musisi, ya, di bidang musik, saudara, ya. Selain dia tentara juga, saudara, ya. Dulu bilangnya ABRI, ya, saudara, ya. Nah, saudara, kita dari kecil tinggal di asrama, ya. Dibesarkan di lingkungan yang keras. Bapak saya jam 5 subuh udah nyuruh kita bangun, sembahyang dan sebagainya, olahraga keliling lapangan, ya, olahraga lari, saudara, ya. Habis itu begitu jam 6:30 siap-siap, karena sekolahnya cuma jalan kaki depan di asrama itu juga, ya, saudara, asrama anak tentara, sekolah anak tentara kita, ya, tinggal sekolah, saudara, ya. Nah, saudara, semuanya smooth. Nah, cita-cita bapak saya adalah punya grup band seperti The Jackson 5, Osmond Brothers yang dari Amerika. Mereka bilang, bapak saya bilang, nggak ada nih kakak beradik, kebetulan bapak saya musisi, dia didiklah kita sebagai penyanyi dan musisi, ya. Dididik kita, saudaraku terkasih. Akhirnya kita rekaman dan sebagainya, masuk TV masih black and white, masih ada Benyamin waktu itu, ya, Bing Slamet Sibuk, main film Bing Slamet Sibuk, ya, si Mamat, saudara, sama Rina Hasim dan lain sebagainya. Akhirnya rekaman. Dari nama trio The Kids, masih trio, menjadi The Kids. Dari The Kids menjadi The Kids Brothers. Saudara pernah dengar lagu ini? Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Jauh sebelum Chrisye nyanyikan lagu bekasnya kita. Itu ciptaannya Mas Guru. Kita yang nyanyi pertama. Dan itu terkenal, Gali dan Ratna. Akhirnya dibikin film yang nyanyi Chrisye, ya. Lalu udah The Big Kids rekaman sana sini. Banyak lagu-lagu kita, saudara, ya. Mungkin di antara saudara udah lahir tahu lagu ini, Asmaraku asmaromu membara sempurna. Wih, lagu kapan itu, ya, saudara? Karena apa? Kita ini kalau ditanya, Lydia, kamu tuh angkatan siapa sih? Saya bingung jawabnya. Angkatan siapa, ya? Kita ini belum ada penyanyi cilik kayak Cica gitu, belum ada. Nah, kita udah muncul umur 6 tahun kita udah naik panggung, ya. Kita turun panggung tuh kita digendong rebutan tuh kus-kus tuh. Mas Yonyo, Tony semua rebutan, kita turun panggung digendongin sama mereka. Pampers tuh gendongin saya waktu saya kecil-kecil, ya, umurnya jauh. Bluri Peso 5, Bob Tutup Woli, saudara. Karena kita dari kecil udah nyanyi. Sampai akhirnya menelurkan album yang cukup terkenal, ya. Prahara Cinta. Pertama kali berjumpa dengan kekasihku, aku malu. Itu tahun 84-85, ya. Lydia Imaniar. Dan di saat terkenalnya Lydia Imaniar, saya jadi Kristen, ya, bubar. Karena apa? Ya, saya gak duet lagi. Karena saya udah diusir, karena saya udah tidak diaku anak, karena saya jadi buronan.
Karena saya jadi Kristen, karena saya pengikut Kristus. Terus kenapa sih jadi Kristen tuh harus begitu amat gitu lah. Lah beda, ini bapak saya sama keluarga saya memang beda sama keluarga yang lain mungkin ya, saudara. Beda saudara. Saya sempat waktu itu masih ingat saya saudara, buat dulu saya sempat punya tetangga ya, teman sekolah masih SD, ya Kristen dia, saudara ya. Saya bully, saya segala macam, dia nggak mau balas loh, saudara ya. Saya masih ingat saudara, perempuan sama-sama kita satu sekolah, masih SD kelas 1 saya, anak tentara juga saudara ya. Saya bully, saya jelek-jelekin Yesusnya dia, saya jelek-jelekin Kristen, enggak itu loh. Ya, enggak dibalas saudara, tetap aja dia bisa main ke rumah saya, ya orang tuanya tetap baik. Terus saya cuma berpikir, ini yang diajarkan dia dari kecil. Ya, mungkin juga di sekolah minggu tuh anak ya, diajarkan bagaimana kasih itu dari kecil. Ya, beda saudara sama saya, saudara saya cuma berpikir Allahnya orang Kristen itu 3 ya, kok menyembah Tuhan ya. Deket-deket sama orang Kristen haram gitu saudara ya, najis saudara ya. Nggak taunya dapat suami Kristen yang najis. Ya saudara, kenapa kok saya bisa dapetin suami Kristen? Ya saudara, saya awal-awalnya kenal Yongki di satu grup band, dia grupnya Yopi Hitam. Ya, saya di grup band kakak adik, kemana-mana bapak ibu ikut, kita dikawal ya pokoknya. Saya udah waktu itu umur 20 tahun aja gak pernah punya pacar. Saya kenal sama Yongki, saudara, saya gak pernah punya pacar. Saya kenal sama Yongki dan saya cuma bilang kalau dia suka sama saya, kita satu tempat kerja ya di Permata Hijau. Dulu ada Permata Hijau Cafe, terkenal banget ya. Grup band yang terkenal yaitu Yopi Hitam dengan kita, The Big Kids. Saat kita kenalan gitu, saya cuma menilai di keluarga saya, ipar saya juga ada Kristen yang jadi mualaf. Ya, abang saya kawin sama Manado, jadi mualaf yang Kristen. Adik saya Maniar kawin sama India, jadi mualaf. Belum sepupu, saudara ya, sepupu saya ada kawin sama Batak, ada kawin sama Ambon, ya, pada jadi mualaf semua. Nah, saya cuma minta waktu itu, begitu tahu Yongki Kristen, saya minta dia jadi mualaf. Tapi bahasanya Yongki cuma pendek aja. Saya nggak mau menyalibkan Yesus kedua kali. Yesus cukup disalib 1 kali. Saya kan nggak ngerti maksud loh, itu saudara. Saya nggak ngerti kan. Jadi saya cuma pikir, prinsip saya nggak mau jadi mualaf, sorry. Karena di keluarga saya tidak ada yang keluar dari agama kita. Tapi waktu itu Yongki dengan sabar jelasin ke saya, misi Allah dari sorga itu apa? Ya, misi Allah datang dari sorga mencari orang berdosa. Terus dia tanya sama saya, kamu yakin kamu kudus? Kamu yakin kamu suci? Terus saya jawab, iya, saya bayang orang ketemu Tuhan saya harus pakai air suci dan lain sebagainya. Intinya saudara, dia jelaskan kepada saya siapa juru selamat itu. Tapi namanya saya lawan saudara. Saya tetap menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat karena dia Nabi saya ke-24, Nabi Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam, bukan Tuhan dan tidak dituhankan di dalam agama saya. Kan nggak gampang ya, nggak gampang saudara. Soalnya waktunya cuma dikit pengertiannya. Nah ini yang gotok-gotokannya di sini saudara. Di sini bilang Allah, di sini bilang manusia. Mungkin inilah saudara antara Kristen dengan agama Muslim, ini yang perbedaannya. Kalau itu jauh kali ya, Buddha, ya, Konghucu, Hindu, jauh ya saudara. Tapi ini saudara, ya, tidak ada pengakuan. Kalau bukan karena Roh Kudus mustahil saudara di sini. Amin. Amin. Saudara tidak mungkin percaya Yesus kalau saudara tidak buka hati. Nah saudara setiap ketemu Yongki, yang ada dia bawa kitab dia, saya bawa kitab saya bahasa Arab. Ya, cari tempat ketemu, yang ada berantem, ya, saling ego bela masing-masing agama, saudara. Memangnya terus damai? Enggak, saudara. Pulang tuh saya tanya lagi ayatnya mana yang bisa serang agamanya Yongki nih, ya. Saya tanya mau guru-guru saya, ustadz saya tanya, ya. Ini kalau gini jawabnya gimana? Kalau begini jawabnya gimana? Karena kan bagaimanapun
sefanatiknya kita nggak kuasain bahasa Arab full, ya. Sebagian besar ya kita hafalin aja ayat-ayat itu, ya. Bukan jago komunikasi gitu saudara ya. Orang bukan negara kita, bukan bahasa kita kan. Nah, saya harus tanya sama yang lebih mengerti. Apa yang terjadi singkatnya saudara? Betul. Selalu hamba-hamba Tuhan katakan, saudara, firman yang ditaburkan tidak pernah akan sia-sia. Amin. Firman Tuhan yang udah pernah kita dengar, sekalipun kita menolak, itu terekam di otak kita dan akhirnya masuk ke hati kita. Saya nggak pernah dengar penjelasan tentang Yesus dari orang lain, ya. Tapi saudara lihat penolakan saya. Jadi orang berpikir gini, oh dia imannya demikian, yang satu jadi Kristen, jadi penginjil, karena kawin, ya kan? Wajar karena kawin. Kalau saya ketemu Bang Junaidi Salat almarhum ya, kita suka sharing kan. Saya juga pikir gitu, dia dulu yang jadi Kristen, saya maki-maki saudara, ya. Terus waktu itu saudara, saya berpikir dia karena kawin lah. Tapi ternyata kalau kita ya dengar kesaksian orang Kristen tuh hidup loh, amin. Kesaksian orang Kristen, kenapa dia dari seberang jadi Kristen? Dengar kesaksiannya, ya itu hidup loh. Coba kita tanya yang dari sini ke sono, nggak ada kesaksian apa-apa. Buktinya ipar-ipar saya, ya nggak ada kesaksian. Memang benar karena dia kepepet ya, mau kawin harus satu iman. Negara ini nggak bisa yang beda agama, ya. Tapi waktu itu saya mempertahankan. Tapi pertahanan saya karena apa? Apa-apa dilogikakan sama saya. Namanya kita manusia, apa-apa logika, 1 tambah 1 ya 2 gitu saudara ya. Tapi waktu itu saya debat. Nah, waktu itu saudara, saya masih ingat waktu itu saudara, satu hal, dia cuma bilang misi Allah tuh apa kepada manusia. Allah punya misi gak? Kita kan ciptaan Allah. Nah cuma diciptakan gitu doang udah dilepas. Enggak ada. Allah punya misi terus menerus kepada manusia ciptaannya. Kalau saudara punya anak, saudara punya misi kan? Anaknya harus pintar, anaknya harus lulus sarjana, nanti dia harus begini. Saudara punya misi yang baik untuk keturunan saudara. Begitu juga dengan Allah, apalagi dia menciptakan kita dengan rohnya. Ya saudara, bukan anak lagi, kita diciptakan oleh rohnya dia. Otomatis saudara, kita adalah umat kesayangannya. Gak mungkin dia cuma nyiptain begitu aja dilepas saudara. Kayak saudara nyiptakan robot-robot, gak mungkin. Ini kita adalah anak Allah. Kita diciptakan dari rohnya saudara. Maka itu saudaraku terkasih, waktu Yongki menjelaskan semua itu, logika, nanti saya masuk akal. Ya, Allah Bapa di dunia ini mengasihi anaknya, apalagi Bapa di sorga. Maka itu saudaraku terkasih, saat itu saudara, dia mengingatkan saya. Kalau dia disebut Yesus Tuhan Juru Selamat, malah dia lebih tahu dari saya. Rupanya diam-diam dia cari pendeta Hamran Amri. Pendeta Hamran mantan, ya. Saudara tahu dia ya, saudara Google aja siapa Hamran Amri. Dia guru agama, dia ahli agama, saudara. Terima Yesus, jadi Kristen, bahkan jadi pendeta, ya. Akhirnya saudara, dia jelasin kepada saya, siapa Isa Al-Masih, ada di kitabnya begini-gini, di ayatnya ada bahasa Arab gini-gini. Dalam hati gue, pintaran dia. Rupanya dia diam-diam banyak buku yang dia pelajari tentang keselamatan. Bagaimana kok bisa Pak Yusuf Roni, Pak Pendeta Hamran Amri, yang orang tentunya pengalamannya lebih dari saya, jauh juga umurnya dari saya, jagonya lebih dari saya, soal bahasa Arab juga. Kok dia jadi Kristen, terima Yesus? Kenapa? Karena dia menguasai bahasa Arabnya. Maka itu saudara, waktu dia jelaskan kepada saya sampai rumah walaupun depan dia nolak, diam-diam saya selidiki, saya lihat, saya cari di kitab saya. Betul saudara, ya. Ayat dia syukur katakan, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Isa inilah jalan yang lurus. Yesus jalan yang lurus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan itu saudara, amin. Kenapa saudaraku terkasih saya bilang amin?
Karena akhirnya saya sendiri membuka hati. Sempat dia hari terakhir sebelum saya terima Yesus, saya sembahyang tengah malam. Ya, saya sembahyang tengah malam, saya cuma tanya gini, kalau Engkau adalah Tuhan, tunjukkan kepada saya ayatnya. Saya sembahyang. Ya, ditunjukkan sama saya ayat-ayatnya. Sampai saya stabil. Ya saudara, saya nggak langsung terima Yesus karena 3 tahun sebelumnya saya selidiki dulu. 3 tahun sebelum saya jadi Kristen, saya diusir sama bapak saya karena didapati saya punya Alkitab di rumah. Diusir bapak saya, pulang show, ya. Padahal saya cari duit sama grup band kakak adik saya. Bapak saya bilang, hari ini kau bukan anakku. Keluar dari rumah ini, saya nggak mau lihat mukamu lagi. Mukamu tak silet-silet. Kalau saya bangun pagi, lihat mukamu. Saya bilang, salah saya apa ya? Rupanya bapak saya menemukan Alkitab. Alkitab punya tetangga. Maksud saya punya Alkitab, menyelidiki kelemahan Alkitab, tapi ditangkap bapak saya. Dan saudara, waktu dia tanya, coba dia tanya, kenapa kamu punya Alkitab? Saya bilang, saya pengen Yongki tinggalkan Kristen. Lewat Alkitab ada kesalahan atau kelemahan Alkitab. Tapi bapak saya nggak mau tahu, saya diusir. Saya keluar dari rumah, di antara abang saya cari kos-kosan, saya tetap nyanyi cari duit. Malah saya bersyukur diusir, dengan diusir saya bebas mencari kebenaran. Di tempat kos saya bertobat terima Yesus 3 tahun kemudian. Setelah saya mau jadi Kristen, saya nggak tahu gereja, yang namanya bukan Kristen, nggak pernah injek gereja, nggak kenal pendeta. Yang saya kenal siapa? Yongki yang udah saya putusin 3 kali. Saya ngomong sama Yongki, saya bilang saya mau jadi Kristen. Syaratnya apa? Dia bilang dibaptis, cari gereja, cari pendeta. Saya cari gereja, cari pendeta, diantarin, dan singkatnya saya dibaptis. Sampai Tuhan Yesus tetap setia. Amin saudara. Saudaraku terkasih, akhirnya saya sudah seiman, saya menikah dengan Yongki. Saya bilang, umur kamu berapa? Dia bilang 28, saya 25, yuk kita kawin aja. Dia pemusik, saya penyanyi, cocok kan? Sudah, di tempat yang saya dibaptis, saya diberkati. Tapi itu beberapa bulan kemudian, saudara ya. Puji Tuhan, saudara, kami menikah hanya pemberkatan tanpa pesta. Yang penting pakai baju pengantin. Lebih penting ada tukang foto. Ya, kami menikah sudah 35 tahun dan ternyata pemberitaan pernikahan saya masuk ke tabloid. Lydia Nursaid menikah dengan Yongki Raman di gereja. Dibaca siapa? Bapak saya. 3 tahun diusir, gak pernah dicari. Begitu jadi Kristen dicari. Dan saya dipaksa, dibohongin karena dibilang bapak saya stroke. Saya masuk ke mobil, ibu saya datang ke rumah sama bapak saya, sama abang saya. Dan waktu itu saya kaget karena bapak saya stroke. Ibu saya cuma bilang, Lydia, kau bunuh bapakmu. Karena sekarang bapakmu stroke, kau jadi Kristen. Kau murtad jadi orang kafir. Saya masuk ke mobil. Waktu saya masuk ke mobil, saya peluk bapak saya, mobil dibawa lari, dan saya diculik. Yongki nggak boleh ikut. Sampai rumah, bapak saya turun sehat, pura-pura stroke, supaya saya bisa diculik. Disitulah saudara, saya disidang. Sudah kumpul semua keluarga besar dari ibu saya, karena ibu saya orang Minang, keluarganya banyak. Orang datang dari Medan, dari Padang, semua datang. Cuma mau dengar saya harus tinggalkan iman Kristen saya. Tapi mereka tidak pernah dengar saya tinggalkan Yesus. Sampai mereka pulang, mereka penasaran, kenapa saya tetap tidak mau murtad. Dan bapak saya saking kesel karena saya nggak mau murtad, dia ambil golok samurai, dia pajang di lemari kaca, dan dia ambil, dia bilang, Lydia, kau mati, aku masuk penjara. Yang penting gak punya anak Kristen. Kamu mempermalukan keluarga besar kita. Dia harap-harap saya tuh tinggalkan Yesus di depan keluarga nih, bersaksi dan tinggalkan Yesus. Mereka jadi saksi kalau saya murtad. Tapi ternyata itu tidak dilakukan sama saya. Marah bapak saya. Dia ambil samurai, dia bilang, Lydia, kau mati, aku masuk penjara. Yang penting tidak punya anak Kristen. Berlutut, saya berlutut. Saya bilang, sekalipun mati tidak akan tinggalkan Isa Al-Masih.
Saya berlutut saudara. Satu, bapak saya mau pancung saya depan ibu saya. Saya berdoa, Tuhan Yesus, mati rumah saya di sorga. Dua, kalau hidup Tuhan pertemukan saya dengan Yogi, baru kawin seminggu Tuhan. Saya jujur cerita sama Tuhan, ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ya sudah dipersatukan, tidak dapat diceraikan oleh manusia. Karena bapak saya maunya saya sama Yogi cerai dan kembali kita berdua kawin lagi pakai agama kita. Tapi waktu itu saya tetap bertahan. Akhirnya saudara, waktu bapak saya bilang yang ketiga, bapak saya malah jatuh ditomplok paman yang baru datang dari Medan. Mereka pegang tangan bapak saya dan saat itu saya disuruh lari. Saya lari saudara, nggak jadi dipancung, saya lari. Saya pikir ya udah pasrah. Hitungan ketiga kalau saya dipancung, saya udah bilang ke Tuhan, saya tidak akan tinggalkan engkau. Tapi waktu itu saudara, paman saya tepat waktunya, Tuhan tolong. Tuhan tolong saya tepat waktunya. Walaupun paman saya bukan Kristen, dia pegang tangan bapak saya dan dia bilang, Lydia lari. Lari dari mana larinya? Semua garasi mobil digembok pakai rantai besi. Saya lari ke lantai 2, sempat satu malam dikunci sama ibu saya, dan malam kedua saya loncat dari jendela ketinggian lantai 2 itu. Saya melarikan diri walaupun temboknya kasar, sempat saya berdarah-darah saudara. Tembok yang hanya di semen begitu aja, nggak dihalusin. Saya loncat lagi ke atap genteng dari tetangga, kaki kena beling saudara. Ya, tetangga lagi renovasi, rumahnya kosong. Saya jatuh di atap genteng dari seng, loncat lagi ke trotoar tengah malam. Saya kecebur di got karena Jalan Batu Raja Grand Indonesia itu rumah kita di belakangnya, Jalan Tamrin. Saya melarikan diri dalam keadaan banjir. Stop taksi dan saya kabur. Saudara, saya temuin Yongki ke rumah kita di Duren Sawit dan malam itu juga saya bilang, tinggalin rumah, mobil semua, kita kabur. Kita berdua melarikan diri pakai kendaraan umum. Disitulah saya dicari-cari hampir 3 tahun nggak ketemu. Ya, tapi apa yang kita lakukan, saudara? Di sini saya masih ingat, saudara ya. Kalau kita itu nggak boleh dendam. Kalau dulu jangan nanya sama saya. Saya disuruh bapak saya itu dalam keadaan saya pergi dendam. Saya sempat bilang sama abang saya, jangan pernah nyuruh saya pulang kecuali saya dengar berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat orang tua saya. Saya pulang kalau mereka innalillahi. Itu saya dulu. Ya, apa yang orang tua saya hukum ke saya ingat, nggak pernah lupa. Karena apa? Dendam. Tapi suami saya ini selalu ingatkan, ampuni, ampuni dan ampuni. Setiap doa saya nangis. Bisa nggak sih? Gimana ya? Bisa mengampuni itu nggak gampang, saudara. Ya. Kalau saya ingat-ingat masalah saya dengan orang tua lagi, kok saya nggak salah? Saya selalu kesal gini. Saya ini anak baik gitu loh. Manajernya deket saya ini, saya gaji mereka. Ya, saya gaji mereka. Saya nggak neko-neko. Pacar nggak punya, saking fokus ngurusin grup band ini. Di mata bapak saya ini anak yang paling disiplin, anak baik, sholat nggak pernah tinggal. Gara-gara terima Yesus saya diusir, saya mengalami aniaya, saya mengalami nggak punya apa-apa, saudara. Wah itu kan gimana nggak dendam, ya? Tapi diingatkan lagi, saudara. Kasih menutupi segala dosa, amin. Kasih mau mengampuni. Maka itu saudara, saya masih ingat satu hal, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, saya doakan dan akhirnya, saudara, saya dengar bapak saya sakit. Saya datang ke Karolos malam-malam dari Bandung, kan kita kaburnya ke Bandung dan Tasik. Doakan terus, ampuni dan doakan. Jalannya Tuhan, ketemu bapak saya, cuma darah tinggi sih, tensi naik. Bapak saya masuk rumah sakit, besoknya ternyata udah pulang, tensi udah turun, dia pulang. Tapi malam itu kita berdua datang dari Bandung, dia terima. Dan sebelum saya pulang, saya bilang, Abah, sebenarnya ibu saya, memang saya nggak boleh ketemu ibu saya, karena ibu saya tuh benci banget sama saya, saudara, karena saya jadi Kristen.
Ya, saya ketemuin bapak saya di rumah sakit. Sebelum saya pulang saya bilang, Abah, boleh Lydia berdoa? Oh boleh. Lydia berdoa pakai agama Kristen. Boleh? Oh boleh. Dalam hati saya kemajuan nih. Berdoanya kan dalam nama Yesus. Didoakan dalam nama Yesus mau. Ya, di sini mulai ada saudara damai. Ya, walaupun sempat sebelumnya saya datang. Ya sebelum saya doakan bapak saya sebelumnya saya datang lebaran. Karena lebaran nggak boleh bacok anak kan aman. Ya, datang bawa kue tapi cuma depan pintu. Yongki nggak boleh ikut sama saya karena saya anaknya. Saya bilang pasti ini terjadi apa-apa kalau dia ikut, ya udah saya aja datang bawa kue, bikin sendiri itu kue, masuk tong sampah. Udah nunggu lagi kita hilang lagi, tahun depan datang lagi lebaran. Diusir lagi saya, kau bukan anakku pergi, nggak apa-apa. Tapi saat bapak saya sakit, itulah caranya Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, minta jalan sama Tuhan, Tuhan minta jalan. Ya, saya datang saudara. Makanya saya ingat saudara aku terkasih di dalam Roma 12 ini saudara ya. Hendaklah kamu saling mengasihi, ayat 10, Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Gak boleh gengsi saudara. Amin. Harus saling menghormati, memberi hormat lebih dahulu. Apalagi ini orang tua. Saya datang saudara, dan akhirnya sekira pulang, mulai bapak saya setelah pulang dari rumah sakit suka ngigo, anaknya 6 yang dipanggil saya di mulutnya. Ibu saya marah, ya. Ini anakmu 6, Lydia terus. Akhirnya saudara, bapak saya diantarin ke rumah saya. Ya, kita tinggal di Poma tuh, di kompleks CPM waktu itu. Ya, jadi mereka nggak berani macam-macam. Bapak saya datang ke rumah, ya. Mulai itu baik keadaannya. Mulai dia pengen ketemu rupanya dia penasaran, pengen nanya nama Isa Al-Masih. Dari situlah kita Injil. Mulai pelan-pelan kita Injil, kita doakan. Dan puji Tuhan, 3 tahun kemudian setelah saya jadi Kristen, ayah saya Muhammad Syekh Bawazir terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya. Saya mau tunjukin fotonya. Ya, boleh dari awal fotonya Pak. Jadi bisa connect dengan kesaksian saya kalau ada fotonya, ya. Ini saya tadi cerita masih kecil-kecil nih. Saya umur 9 tahun umur 8 tahun ya. Ini setanggung sama Blu ray Peso 5 waktu itu Poli sama The Platters dari Amerika yang nyanyi lagu Only You, ya. Nih, ini saya yang paling seksi nih. Itu dua abang saya, Itham Ilham. Next fotonya. Ya, ini kita waktu udah saudara lihat ya susun tangga ya. 2 tahun ini saudara tuh bapak saya namanya The Kids The Big Kids ya. Next. The Big Kids tahun 84 ini sekitar tahun 84 kita masuk TV udah berwarna TV-nya. Ini acara tahun baru dengan Warkop ya. Next. Ini saya dengan Imaniar adik saya. Next. Lydia Imaniar Perhara Cinta. Ini cover kaset nih, covernya kaset ya. Next. Ini saya menikah. Yang penting kan ada fotonya ya. Nggak pesta loh saudara, nggak pesta ya. Next. Itu bapak saya panggilnya Abah bahasa Arabnya. Ibu saya Umi. Itu abah saya dibaptis. Ini Pak Pendeta tuh saya dan Yongki. Next. Nah bapak saya dibaptis. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Tidak ada waktu yang terlambat. Umur 70 berapa ya? Dibaptis ya, umur 73. Ayo saya dibaptis, nggak ada waktu yang terlambat. Saudara dengar nggak kesaksian saya? Dia mau bacok saya. Dia bilang apa? Aku masuk penjara yang penting nggak punya anak Kristen. Lydia kau mati di tanganku, aku masuk penjara yang penting nggak punya anak Kristen. Nah saudara, orang seperti dia bisa tangkap Tuhan. Saya apa ngelawan? Enggak, kita doa aja, mengampuni, doa mengampuni. Amin saudara. Tapi pengampunan yang tulus. Tanya suami saya nih, saksi hidup. Saya setiap berdoa untuk keluarga, saya nangis sesegukan. Bukan nangis karena benci, tapi ya Tuhan kapan? Sampai saya berdoa, Tuhan jangan ambil nyawa mereka, jangan ambil mereka sebelum mereka mengenal Engkau. Itu doa saya selalu saudara. Ya, next. Ini ayah saya.
Muhammad Said Bawazir nama aslinya. Harusnya nama saya Lydia Bawazir. Ya, tapi ayah saya nggak mau pakai nama Bawazir, dia ganti nama Said karena nama artisnya. Ya, sukacita luar biasa dari wajahnya. Ini lagi bikin akte baptisan, foto pas foto. Ya, next. Ini anak-anak saya, 3, Atalia, Alvina, Almeida. Next. Ini saya dan anak-anak. Sekarang mereka udah pada menikah, sudah memberi kita cucu. Next. Ini abang saya, habis bapak saya dan Yogi nginjilin abang saya, karena dia yang paling netral orangnya, nggak terlalu fanatik. Tapi nggak mau terima Yesus. Lewat anaknya denger Injil, anaknya minta dibaptis. Tapi dia nggak masalah. Ya, anaknya nih umur 16 tahun terima Yesus. Bukan kenapa-napa, karena kita tiap dia datang ke rumah, tiap Sabtu, Minggu kita injili. Anak-anak saya juga injili, ya. Makanya berita firman itu tidak pernah sia-sia, amin saudara. Next. Ini dibaptis waktu Ivan. Ini ponakan pertama, jadi anak abang saya. Mamanya mualaf, ya, mamanya Manado. Menikah sama bapaknya, itu abang saya. Next. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Next. Nah ini adik saya yang tadi duet sama saya kan, udah pakai hijab. Ibu saya juga. Ibu saya udah ke tanah suci 3 kali. Ya, ini saya. Waktu kita berdua pas ada konser tuh. Next. Nah di Jakarta ini ada gereja berbahasa Minang, isinya banyak kan orang Padang yang mau bertobat. Ya, pendetanya, gembalanya juga orang Minang, pernah masuk penjara di Kota Padang dan di Jakarta. Ya, nih ibu saya perkenalkan ini selain kita injili pelan-pelan. Dan dia bilang apa? Nggak ada orang Padang Kristen. Dan dia sempat bilang orang Padang Kristen itu orang gila itu katanya. Kita perkenalkan setelah kita injili beberapa kali. Ya, dia banyak bertanya tentang Yesus. Next, ibu saya nih. Nggak lama Bu Haji masuk gereja. Ya, saudara lihat ya. Nah itu ponakan saya yang tadi dibaptis tuh, yang pakai baju abu. Ini saya yang pakai baju kembang-kembang ini. Next. Nah ini sebagian besar adalah orang asli, orang Minang. Bapak pendeta juga orang Minang. Ya, yang saya ceritakan tadi masuk penjara. Ini ibu saya. Ya. Begitu semangatnya ketemu orang Minang. Nah inilah saudara, kesukuan Indonesia apalagi ya. Ibu saya ketemu orang Padang yang Kristen ini semangat. Ya. Langsung dia tanya, kapan kira-kira Umi bisa jadi Kristen? Dia yang nanya sendiri. Ya. Kita maksudnya katekisasi dulu, pengenalan dulu tentang akan Yesus. Dia banyak tanya sama saya dan Yogi. Ya. Puji Tuhan akhirnya Umi dibaptis. Next. Nah, ibu saya dibaptis. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lanjut. Umurnya sama waktu dibaptis, umur 76 ya? 73 ya? Dibaptisnya sama bapak saya, umurnya sama. Bapak saya 73, nah ibu saya juga 73. Ya, next. Ini abang saya. Bapaknya tadi, istrinya jadi mualaf. Jadi abang saya ini jadi Kristen. Setelah lewatin bapak saya, lewatin anaknya, lewatin lagi ibu saya, baru dia jadi Kristen. Padahal istrinya jadi Kristen karena mau kawin sama dia. Sekarang dia jadi Kristen, istrinya bingung. Ya kan? Nah, itu Tuhan ya. Dan akhirnya saya bilang, doakan istri. Ya. Didoakan istrinya. Dan ini 2014. Next. Nah ini istrinya. Dari Manado. 2021. Baru terima Yesus. Suami 2014 dibaptis, istri 2021 dibaptis. Ya. Dan akhirnya baru-baru ini mereka peneguhan pernikahan. Karena belum pernah peneguhan pernikahan. Ya, next. Lanjut saja nggak apa-apa. Ya, ini pelayanan-pelayanan di mana saya sebagai penginjil dengan suami kita melayani kemana-mana. Ya, terutama daerah Kalimantan, yang mana Kalimantan, NTT, saudara ya, daerah-daerah tertentu seperti Batak di daerah-daerah Karo dan lain sebagainya, banyak yang jadi mualaf. Ya, jadi banyak dari hamba-hamba Tuhan, pendeta itu terbeban dan mereka mengundang saya ya untuk mendengarkan kesaksian. Ya kadang-kadang kita komunikasi sama mereka. Ini orang-orang Dayak yang sebagian besar suaminya Madura. Paling banyak orang Dayak kami orang Madura ya di Kalimantan Tengah. Next.
Ya, ini daerah-daerah yang saya nginep karena tidak ada hotel, karena agak pedalaman, bahkan listrik sekali-sekali kadang-kadang mati listrik. Next, ya ini jalanan-jalanan. Saya nggak mau membebani karena ini gereja pedalaman. Jadi dari airport aja kita udah sewa. Saya datang sama satu orang majelis ibu yang jadi guide saya. Jadi saya datang kemana-mana kadang-kadang nggak pakai grup-grupan ya, nggak pakai tim. Datang aja sendiri, jangan jadi beban. Ya, sewa mobil di airport, bawa mobil ke daerah perjalanan sampai 3-4 jam. Next, ya ini daerah di dalam ada gereja Batak, Transmigran. Next, ini di Papua. Ya, next, di Toraja, tidur di Maja, di mana aja. Next, ini kamarnya Pak Pendeta di Kalimantan Selatan. Ya, di bawahnya saya bilang, Pak yang ngorok siapa? Oh itu kandang babi Bu di bawah saya. Ya, gitu ya. Next. Nah ini saya tanya, Pak mau mandi di mana? Ibu lurus aja, nanti ketemu sungai, nah langsung jongkok. Ya, ternyata memang begitu saudara ya. Mereka namanya di pinggir sungai, apalagi kayak di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, langsung hulu sungai itu saudara ya. Lagi mandi juga saya bilang, Bu Pendeta, Bu sikat gigi di sini. Iya, ibu langsung aja pakai gayung ini, airnya kan mengalir. Mengalir sih mengalir Bu. Nah itu ada pisang goreng lewat. Ya. Kita juga di situ tinggal jongkok saudara, lamplung saudara ya. Next, ya masih perjalanan seperti inilah ya, pelayanan next, ya ini di Sumba. Ini mobil yang suka biasa ngangkut kuda, ya ini ke airport nih, di airport nih jemput saya. Ini mandi, saudara percaya ini mereka yang mana saya nginap itu 2 jam naik motor, ya berhenti tapi makan itu cuman, aduh gimana saya juga bingung ya, mandi saudara seminggu sekali karena nggak ada air, ya nggak ada air tuh hanya untuk bersih, ya tapi saya sendiri disuruh Pak cuci muka sikat gigi doang, nanti Bu Jumat ibu kesana katanya untuk Jumat Sabtu. Nah mereka bawa air tuh naik motor, air seadanya buat cuci muka doang saudara. Untungnya nggak lama saya di situ, cuma 4 hari saudara, ya. Di mana di sini saudara? Di sungainya ini airnya bersih, air gunung soalnya. Ya, next. Ini pelayanan yang tidak ada listrik, yaitu center saya. Next. Ini daerah yang saya pinjam mobilnya untuk pergi ke beberapa rumah. Next. Nah ini saudara, banyak dari mereka orang tuanya nggak datang, kenapa? Mualaf saudara. Ya, NTT, OEK Morlasi. Daerah di sini Nusa Tenggara Timur. Kalau saudara pernah datang ke Kupang, Soe, baru saudara bisa dapetin 2-3 jam namanya OEK desa, terus sebelah kirinya Orlasi. Itu udah pada jadi mualaf, ya. Tapi anaknya dengar kakaknya disuruh datang. Dan anak-anak ini altar call, siapa mau jadi evangelis, siapa mau jadi vikaris, siapa mau jadi pendeta, angkat tangan semua loh mereka saudara. Luar biasa ya. Ini buku-buku saya bawa, susu kayak ultra, coklat, karena dapat informasi dari Pak Pendeta, Bu, ini KKR nggak bisa ada yang datang orang tuanya, yang datang anak-anak, udah biasa itu begitu. Asal ada KKR anak-anak yang datang, ya saudara. Next, ini bapak ini luar biasa, tukang sapu nih. Kita bilangnya gereja-gereja Protestan kan di sana Gemit, ya. Mereka dibilangnya pastor tuh tukang sapu gereja, tukang bersih-bersih ya. Bapak ini begitu lewat saya singgah sebentar, karena dia akan tunjuk jalan saya. Gak mau suruh naik mobil, saya mobil yang tadi tuh, yang saya setir, yang mobil bak tadi. Pak naik sini saja. Tidak mama, dia pakai kita bukan ibu mama. Dia lari depan saya tanpa sendal, tanpa sepatu. Dan saudara udah biasa, kakinya udah keras saudara. Terus dia bilang apa? Pak gak mau tuh rumah-rumah bagus. Dia bilang apa? Sekalipun saya miskin tapi saya kaya, karena saya punya Yesus. Orang seperti dia ya saudara, bisa berkata sekalipun saya miskin tapi saya kaya karena saya punya Yesus. Apakah kita bisa berkata demikian? Bukan bicara miskin harta, saudara. Jangan pernah kita miskin rohani, saudara ya. Kita tetap kaya di dalam Yesus Kristus, karena dia melihat teman-teman dia tinggalkan Yesus karena miskin secara harta dunia. Amin saudara. Biarlah pada hari ini kesaksian yang boleh saya sampaikan semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Iya. Biasanya beliau yang khotbah, saya nyanyi. Tapi ke hari ini, saudara-saudara juga dengar ya, saya nggak khotbah terus, tetapi intinya adalah lebih penting juga dengan kesaksian. Amin. Saya merasa dibangunkan imannya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena begitu cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya oh jangan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena begitu cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya oh jangan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena begitulah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya oh jangan binasa, melainkan beroleh hidup, melainkan beroleh hidup, melainkan beroleh hidup kekal. Amin. Tuhan. Baik, saya minta hambanya Evangelis Yogi Ramlan untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri, kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan, berkat kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib Tuhan, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan sebagian firman Tuhan lewat kesaksian hamba-Mu. Kami tahu Tuhan, apa yang telah kami dengar pada siang hari ini adalah bagian dari rancangan Tuhan dalam hidup kami, sehingga semakin hari semakin kami dikuatkan. Kami boleh menerima apa yang kami dapat pada pagi hari ini, sehingga kami boleh semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, karena kami tahu Tuhan betapa dalam dunia ini Tuhan banyak tantangan rintangan yang kami hadapi Tuhan. Tapi yang kami tahu Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kami, orang-orang pilihan-Mu tidak akan pernah salah. Engkau akan senantiasa menuntun kami, Engkau akan senantiasa membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau berikan kami kekuatan untuk kami menghadapi apa yang ada di dalam dunia saat ini. Dan kami sungguh percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dan umat pilihan-Mu ya Bapa. Kami telah mendengarkan kesaksian, juga pujian dan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, itu tidak akan berlalu begitu saja meskipun saat ini hamba-Mu telah selesai berbicara.
Karena kami tahu itu akan tertanam dalam hati kami, dia akan terus tertanam semakin dalam dan akhirnya akan berakar dan bertumbuh di dalam iman percaya kami yang semakin hari semakin setia kepadamu Bapa, sehingga kami boleh memuliakan Engkau lewat buah roh yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, dan kami akan memberkati banyak orang dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kesaksian pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saya mulai telah diberkati oleh kesaksian Ibu Lydia pagi hari ini. Kita percaya hambanya akan terus dipakai. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bagi hambanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesaksian yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami hari ini. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu sendiri tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tapi itu akan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Lydia Said dan Pak Yongki Ramlan Tuhan. Kami berdoa kekuatan yang baru, sukacita dan sejahtera, pemeliharaan Tuhan sempurna untuk hidup hamba-Mu. Dan kami percaya kemanapun hamba-Mu melangkah, Tuhan Kau menyertai, mengurapi, sehingga amanat agung itu akan dituntaskan lewat hidup hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak cucu mantu semua di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun keluarga hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipermuliakan, dan lebih lagi banyak jiwa yang akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Saudara, mari sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sungguh kita bersyukur karena kita semua telah menerima berkat Tuhan, telah memuji memuliakan Tuhan lewat puji-pujian kita semua, dan kita sadar bahwa Allah bertata di atas pujian kita semua. Dan saat ini arahkanlah hati saudara-saudara kepada Allah di surga, Allah yang begitu mengasihi engkau. Karena oleh kasih-Nya, maka kita telah menyelesaikan ibadah kita pada hari Minggu yang kudus ini. Kembalilah ke tempat di mana Tuhan tempatkan saudara-saudara. Jangan pernah takut akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kasih-Nya senantiasa begitu setia menaungi kita semua anak-anak Tuhan. Dan camkan apa yang telah saudara-saudara dengar, bahwa penganiayaan masih ada tinggal dalam dunia ini. Ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita bersaksi, iblis tidak menyenanginya, dan iblis senantiasa ingin menggagalkan kita. Tetapi jangan pernah takut saudara, karena Tuhan mau pakai saudara semua.
untuk menjadi alatnya, untuk menyampaikan berita firman Tuhan, Injil keselamatan. Lebih daripada itu, amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang telah ditetapkan bagi kita semua untuk kita sampaikan, kita beritakan. Jangan pernah takut karena berkat Tuhan menyertaimu. Terimalah. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pimpinan kuasa daripada Roh-Nya yang kudus senantiasa menaungi kita, memimpin kita dari mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan semua, amin.